warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosa Aisyah, NPM 2151030231, kelas E, Program Studi Akuntansi Syariah. Di video ini saya akan memaparkan materi tentang aset tetap untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Rosyadah Lina Putri. Yang pertama yaitu pengertian aset tetap. Aset tetap adalah properti yang umumnya dimiliki oleh setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Jenis aset ini bersifat jangka panjang, sehingga dipastikan tidak akan dilelang dalam waktu dekat. Aktiva tetap atau aset tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya, aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari setahun. Sederhananya, aset tetap adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu setahun. Sedangkan beberapa pengertian aset tetap menurut para ahli yaitu aktiva berwujud aktiva yang dimanfaatkan untuk operasi perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan pada kegiatan normal perusahaan. Menurut SAK atau Standar Akuntansi Keuangan nomor 16, aset atau aktiva tetap adalah aset berwujud dengan kondisi siap pakai maupun dibangun terlebih dahulu dan dipakai dalam aktivitas operasi perusahaan, tidak untuk dijual kembali dalam rangka aktivitas normal perusahaan serta memiliki manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun buku atau lebih dari 1 periode. Pencatatan aktiva ini dalam laporan keuangan perusahaan harus diperhatikan dengan benar, karena jika ada kesalahan dalam menilai aset tetap akan berakibat kerugian secara material. Selanjutnya yaitu karakteristik aset tetap. Biasanya karakteristik dari aset tetap adalah berbentuk fisik dan tertulis di neraca sebagai aset properti dan peralatan. Adapun properti tersebut digunakan untuk kegiatan produksi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat disusutkan. Aset tetap adalah jenis aset yang dapat mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan keausan dan juga tingkat depresiasi saat penggunaan aset tersebut. Yang kedua, yaitu memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Selain itu, aset tetap adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan besar. Pasalnya, barang tersebut tidak dijual kepada pelanggan, melainkan disimpan dalam tujuan investasi. Karakteristik aktiva tetap adalah sebagai berikut, yaitu usia manfaatnya lebih dari 1 tahun, diperoleh dan digunakan untuk operasi perusahaan, bersifat permanen dan tidak dimaksudkan untuk dijual belikan. Selanjutnya, metode penyusutan aset tetap. Agar revaluasi aset tetap tidak berbeda-beda pada perusahaan, maka Anda harus melakukan metode penyusutan aset tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut ini beberapa cara menghitung penyusutan aset tetap. Yang pertama yaitu penyusutan garis lurus. Apabila Anda menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus, maka Anda harus menentukan berapa perkiraan nilai residu aset pada akhir tahun pemakaian. Rumus penyusutan aset tetap yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikurang nilai residu atau umur pemakaian. Yang kedua yaitu penyusutan saldo menurun ganda. Dibandingkan dengan metode garis lurus, penyusutan saldo menurun ganda lebih detail dan berhati-hati dalam menentukan perkiraan. Pasalnya, nominal biaya penyusutannya lebih besar hingga 2 kali lipat. Rumusnya yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali persentase depresiasi ganda. Selanjutnya yaitu penyusutan saldo menurun tunggal. Meskipun dilakukan dengan penuh hati-hati, metode saldo menurun ganda kerap tidak sesuai ekspektasi.
Maka dari itu, sebagai opsi kedua, Anda dapat menerapkan metode penyusutan saldo menurun tunggal dengan rumus sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali persentase depresiasi tunggal. Selanjutnya yaitu penyusutan jumlah angka tahun. Cara perhitungan aset tetap adalah metode penyusutan jumlah angka tahun. Adapun metode ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan umur pemakaian dikali biaya aset dikurang nilai residu atau jumlah angka tahun. Selanjutnya yaitu penyusutan satuan hasil produksi. Anda dapat mengetahui perkiraan nilai depresiasi berdasarkan total barang yang diproduksi. Adapun rumus perhitungannya yaitu adalah sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan jumlah produksi atau total produksi usia ekonomis dikali biaya aset dikurang nilai residu. Aktiva tetap ini digunakan oleh suatu perusahaan dalam kegiatan manufaktur, baik untuk barang maupun jasa. Perusahaan dapat menjual aset tetap tersebut jika jangka waktu atau umur aset itu sendiri telah habis masa berlakunya atau rusak. Contoh aset tetap yaitu aset tetap dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya tentu berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing. Namun, umumnya yang menjadi aset tetap adalah tanah bangunan, mesin produksi, gedung perkantoran, mobil perusahaan, furniture seperti sofa, perangkat komputer, hingga alat dan mesin produksi. Selanjutnya itu pengelompokan aset tetap. Aset tetap dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain aset tetap yang umurnya tidak terbatas. Contohnya, tanah tempat kantor atau pabrik didirikan, lahan perkebunan, lahan peternakan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aset tetap umurnya terbatas, dan jika masa manfaatnya sudah habis bisa digantikan dengan aset lain. Contohnya bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aset tetap yang umurnya terbatas dan jika masa manfaatnya sudah habis, tidak dapat diganti dengan yang sejenis seperti hutan dan lahan pertambangan. Yang dimanfaatkan dari aset ini adalah kandungan atau isinya, sehingga hanya bisa digunakan sekali pakai dan tidak bisa diperbarui. Aset lancar dibeli dengan tujuan untuk simpanan, di mana selanjutnya bisa digunakan untuk membiayai operasional perusahaan, perputaran kas perusahaan, dan sebagai investasi. Sedangkan aset tetap dibeli dengan sengaja untuk menunjang proses produksi. Aset tetap atau aktiva tetap mengacu pada aset berwujud jangka panjang yang digunakan dalam operasi bisnis. Jenis aset ini memberikan keuntungan finansial jangka panjang, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan diklasifikasikan sebagai property, plant and equipment, PPNE di neraca. Selanjutnya yaitu perolehan aset tetap. Aset tetap bisa diperoleh dengan cara mulai dari pembelian aset, sistem barter surat berharga, hingga donasi. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama yaitu pembelian tunai. Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang diperoleh dari hasil beli secara tunai dan dimasukkan ke dalam pembukuan anggaran perusahaan. Adapun anggaran tersebut berupa total pengeluaran agar aset dapat dipakai. Yang kedua yaitu ditukar dengan surat-surat berharga. Salah satu cara perolehan aset tetap adalah melalui pertukaran surat berharga. Nantinya akan dimasukkan ke dalam pembukuan sesuai dengan harga pasar saham. Nilai pertukaran ini berguna untuk menjadi dasar pencatatan pendapatan aset tetap. Yang terakhir yaitu diperoleh dari hadiah atau donasi. Selanjutnya, cara memperoleh aset tetap adalah dengan cara donasi atau transfer tanpa adanya timbal balik. Adapun biaya penyusutan yang didapatkan dihitung dengan cara yang sama seperti aset tetap lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi aset tetap. Dengan berbagai karakteristik yang dimiliki, membuat aset ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lahan. Salah satu aset tetap adalah lahan, baik berupa sebidang tanah kosong maupun bangunan jadi.
Dalam akuntansi perusahaan, tanah dan bangunan di atas suatu lahan harus dipisahkan pencatatannya. Dan yang kedua yaitu inventaris. Peralatan yang dianggap sebagai aset tetap adalah alat-alat besar yang dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan. Misalnya, inventaris pabrik, inventaris kantor, inventaris laboratorium, dan inventaris gudang. Selanjutnya yaitu pengertian kapitalisasi. Kapitalisasi adalah sebuah upaya pemilik perusahaan untuk menyertakan modal bagi perusahaan. Ada banyak sumber modal bagi perusahaan yang bisa menjadi pilihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan kata lain, kapitalisasi adalah upaya untuk memasukkan investasi bagi perusahaan. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai. Untuk meningkatkan kapasitas atau efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Sedangkan pengertian mengkapitalisasi adalah mencatat biaya atau pengeluaran pada neraca dengan tujuan menunda pengakuan penuh atas beban tersebut. Secara umum, mengkapitalisasi pengeluaran bermanfaat karena perusahaan memperoleh aset baru dengan waktu jangka panjang dapat mengamortisasi biaya. Selain aset tetap, kita juga mengenal aset lancar dalam dunia akuntansi. Aset lancar adalah sebutan untuk aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa diubah menjadi uang tunai. Aset lancar berupa barang dagang adalah barang yang dibeli dengan tujuan dijual kembali. Harapannya, perusahaan mendapatkan laba dari penjualan ini. Sementara itu, aset tidak lancar adalah aset atau kekayaan perusahaan yang tidak dapat dilihat atau diukur secara jelas. Komponen yang termasuk harga perolehan aktiva tetap adalah harga aktiva tetap itu sendiri, biaya pemasangan, biaya pengiriman aktiva sampai ke lokasi pemakaian, segala pajak yang berhubungan dengan perolehan aktiva tetap, biaya persiapan tempat pemasangan aktiva tetap. Cara menentukan harga perolehan aktiva tetap berwujud yang berupa tanah adalah dengan cara menjumlahkan elemen yang berikut ini. Yang pertama yaitu harga beli. Yang kedua, komisi pembelian, balik nama, biaya penelitian tanah, iuran atau pajak, biaya untuk merobohkan bangunan lama, biaya perataan tanah dan pembersihan tanah, pajak yang menjadi beban pembeli. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.